Shalom sahabat GKPS TV. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin memulainya dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajari kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita diambil dari surat 1 Yohanes yang pertama, ayatnya yang ke pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas utama dari orang Kristen, orang yang percaya, adalah bersekutu dengan saudara-saudaranya dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi persekutuan orang-orang percaya adalah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Namun terkadang dalam kenyataan sehari-hari, sering persekutuan itu dipandang sempit dalam kehidupan masyarakat. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena persekutuan itu terkadang dipahami hanya sekedar ngumpul-ngumpul dalam suatu tempat, dalam suatu wadah yang dimana orang-orang yang berkumpul itu dipertemukan mungkin oleh karena satu suku atau hobi yang sama atau dari daerah yang sama dengan status yang sama atau usia yang relatif sama. Artinya banyak persekutuan yang lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah karena adanya kesamaan-kesamaan dari anggota-anggotanya, sehingga mungkin ya percakapan atau pembicaraan di dalam persekutuan itu bisa nyambung karena memang pada dasarnya mereka lahir atau muncul dari kesamaan-kesamaan tertentu. Ini baik karena ini bisa mendukung sebuah persekutuan, tetapi sangat dimungkinkan juga persekutuan-persekutuan seperti ini rawan dengan perpecahan karena ada banyak hal yang menjadi dikompetisikan atau diperlombakan di dalamnya, sehingga ada kemungkinan juga persekutuan yang seperti ini rawan dengan perpecahan. Bisa saja karena dasar-dasarnya mungkin tidak kuat, karena satu dengan yang lain hanya dipertemukan oleh karena kesamaan-kesamaan yang disebutkan tadi. Kita selaku orang yang percaya hidup di dalam perbedaan. Ini pasti tidak bisa kita pungkiri, karena setiap orang Kristen pasti bersekutu dengan orang-orang yang berbeda dengan statusnya, berbeda dengan daerahnya, berbeda dengan marganya, atau mungkin berbeda dengan hobinya. Ada banyak perbedaan-perbedaan, tetapi sebagai orang Kristen yang diselamatkan dalam sebuah jemaat, dalam sebuah persekutuan, maka dapat dipastikan persekutuan itu adalah persekutuan yang memiliki satu dengan yang lain banyak perbedaan-perbedaan. Dan justru persekutuan yang sesungguhnya di dalam Kristus harus dipahami bahwa kita bersekutu bukan karena kita sama, bukan karena kita memiliki keinginan yang sama, bukan karena kita memiliki hobi yang sama, tapi persekutuan yang diinginkan oleh Kristus adalah bagaimana supaya kita yang berbeda ini hidup dalam sebuah persekutuan yang telah dipersekutukan oleh Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, persekutuan yang disebutkan dalam teks ini, apa yang disebutkan misalnya
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi inti dari pemberitaan Yohanes tentang Kristus, tentang apa yang telah diperbuat oleh Allah di dalam Kristus melalui firman-Nya, tujuannya adalah supaya tercipta sebuah persekutuan antara Yohanes dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Kristen bersekutu dengan Allah. Jadi persekutuan yang disebutkan di sini dituliskan dalam kata koinonia dalam bahasa Yunani, yang artinya sebenarnya lebih kepada sebuah partisipasi atau kontribusi. Bahkan bisa kita sebut juga ketika seseorang mau mengambil bagian dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, maka itulah yang disebut koinonia. Jadi bukan sekedar ngumpul-ngumpul, bukan karena status yang sama, tapi memang punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengambil bagian, sama-sama berpartisipasi. Jadi misalnya persekutuan itu bisa digambarkan sebagai sebuah cara untuk mengambil bagian pada apa yang telah dilakukan Kristus, yaitu penderitaan. Bagaimana orang-orang Kristen itu dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan yang juga telah Kristus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini bisa dibaca dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Kemudian mungkin kita juga bisa membandingkan dengan gereja mula-mula, yang mana mereka mengambil bagian dalam kelompok mereka, di dalam penderitaan, di dalam komunitas mereka dengan hidup berbagi. Apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki, dijadikan menjadi sebuah milik bersama. Itulah bagian dari cara untuk berpartisipasi dalam sebuah persekutuan. Jadi persekutuan itu lebih dari sekedar hidup bersama, tetapi di dalamnya terkandung bagaimana setiap orang dipanggil untuk ikut berpartisipasi. Sebab setiap orang juga telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi inilah dasar bagi kita untuk mengerti tentang persekutuan, bahwa persekutuan itu tujuannya adalah memberi peran, memberi bagian apa yang kita bisa, apa yang kita mampu dalam kehidupan sosial. Sehingga persekutuan itu ujungnya adalah bagaimana kita memberi tanggung jawab di tengah-tengah kebersamaan. Inilah yang dimaksud dengan persekutuan, sehingga apa yang diharapkan oleh Yohanes dalam teks ini, dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi tujuan dari pemberitaan itu adalah supaya persekutuan orang-orang Kristen itu memang benar-benar persekutuan yang berpartisipasi, bukan hanya dalam kelompoknya, bukan hanya dalam komunitasnya, bukan hanya dalam jemaatnya, tapi berpartisipasi, mengambil bagian dalam tanggung jawab apa yang bisa kita buat yang terbaik, memberi warna di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memperkenalkan kami tentang koinonia, tentang persekutuan, di mana Tuhan menginginkan supaya persekutuan yang kami pahami bukan sekedar duduk bersama atau hidup bersama dengan yang lain, tapi persekutuan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kami ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi dalam sebuah komunitas, sehingga kami turut memberi warna bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah bersyukur atas keselamatan Tuhan. Jadi dimanapun kami berada, dalam tanggung jawab kami di kehidupan sosial ini, biarlah kami sebagai orang yang percaya, yang memberi diri, yang memberi partisipasi yang terbaik, supaya tanggung jawab itu ikut kami ambil sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. GKPS